الله وبركاته. الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan setiap perintah Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah karena di kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberi panjang umur, sehat wal afiat serta hidayah dan taufik untuk dapat mendatangi rumah Allah, salah satu masjid, untuk menjalankan salat Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan nanti secara berjamaah. Kemudian saat ini kita berada di waktu atau bulan yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini pun patut kita syukuri karena banyak saudara-saudara kita jauh sebelum masuk dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah, mereka telah kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya kesempatan emas bagi kita untuk memanfaatkan sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita sekalian. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang terdapat dalam ketetapan Allah, yakni Al-Quran. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka itulah agama yang lurus. Janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di keempat bulan yang dimuliakan Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. 4 bulan yang dimuliakan Allah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun mutawaliyat. 3 bulan datang berturut-turut, tidak lain adalah bulan Dzulqa'dah yang sudah kita lewati beberapa saat yang lalu. Kemudian kita sekarang masuk di bulan Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab, yaitu Rajabun Mudhar, bulan Rajab yang terapit antara Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Itulah 4 bulan yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di mana keempat bulan ini setiap amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba maka dilipat gandakan pahala kebaikannya oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak benar-benar bisa memanfaatkan momen yang penting dan mulia ini. Bulan Dzulqa'dah telah berlalu. Hari ini kita berada di tanggal 4 Dzulhijjah. Bahkan ini lebih utama lagi, bukan saja bulannya, tetapi di bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari pertama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi asy-syahr ay ayyamul 'ashr." Kata Rasulullah, tidak ada
amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang hari ini kita sudah berada di tanggal 4 Dzulhijjah, sisanya masih tinggal 6 hari lagi. Maka amal soleh apa saja yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka Allah lebih suka, lebih cinta. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah juga akan mengalahkan jihad fi sabilillah?" Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, dia mengalahkan jihad fi sabilillah. Padahal kita tahu bagaimana jihad fi sabilillah adalah inti dari keimanan seseorang. Puncak dari keimanan seseorang adalah jihad fi sabilillah. Tetapi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan mengalahkan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai' min dzalik. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya alias tangan kosong, termasuk nyawanya alias mati syahid. Ini saja amal yang mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, kita masih berada di dalamnya. Oleh karenanya ini harus kita ingat betul-betul. Setelah Ramadan kita mengalami penaikan keimanan, maka kemudian Syawal rata-rata mengalami penurunan, maka Allah ciptakan lagi bulan, yakni bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Maka ini kesempatan emas bagi kita untuk menyempurnakan ketertinggalan kita. Selama bulan Syawal kita banyak melakukan cooling down, penurunan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di bulan-bulan yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Yang pertama tidak lain adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana amal yang dilakukan akan dilipat gandakan pahala kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah bulan haji, di mana saudara-saudara kita insyaallah sebentar lagi pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka akan melakukan wukuf di Arafah sebagai puncak dari ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berperang di dalamnya. Maka di bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan kedua dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak mulai melakukan kezaliman apalagi berperang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa keutamaan tentang bulan Dzulhijjah. Maka sekarang pertanyaannya, amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka tidak lain, yang paling utama adalah dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ini sepakat para ulama bahwa puasa sunnah menjadi tingkatan pertama dari amal yang ditekankan, yang dilakukan di 4 bulan yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau mungkin kita bisa melakukannya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu lebih baik. Kalaupun tidak, maka 2 hari, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Arafah. Hari Arafah ini jangan kita tinggalkan, karena memang pahalanya luar biasa. Diampuni oleh Allah dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama adalah ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir. Sebagaimana sebuah hadis penyempurna dari hadis tadi, bahwa katanya fa'akthiru fihinna bitakbiri wa tahlili wa tahmidi. Maka perbanyak oleh kalian bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Maka kita banyakkan takbir sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, dan juga Abu Hurairah. Ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka berdua menuju ke pasar, bukan untuk shopping, tetapi mereka melakukan takbir. Keduanya bertakbir, kemudian disambut oleh segenap penghuni pasar saat itu dengan gemuruh.
Maka ini yang harus kita lakukan, dan ini banyak tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Mereka hanya bertakbir di malam-malam takbir saja. Padahal takbir terbagi menjadi dua, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak dilakukan saat mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian takbir muqayyad dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh pada hari Arafah sampai hari-hari tasyrik. Itulah sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, dan mungkin karena ketidakmengertian mereka. Maka sejak saat ini mari kita perbanyak takbir, karena ini adalah ibadah yang sangat ditekankan oleh para ulama, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir dengan takbir, tahmid dan tahlil. Karena apa yang kita lakukan akan melebihi, bahkan lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Maka takbir yang kita lakukan dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, ini dilakukan oleh Abu Hurairah dan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar maksudnya. Mereka lakukan di tenda-tenda, di jalan-jalan, di kantor-kantor. Mereka lakukan takbir ini. Jadi yang terutama adalah ibadah sunnah puasa, kemudian bertakbir, kemudian membaca Al-Quranul Karim. Usahakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau mungkin kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak, paling tidak di bulan Dzulhijjah ini kita hatamkan 1 kali tilawah Al-Quran. Kemudian kita memperbanyak sedekah. Kemudian sikap suami terhadap istri, sebaliknya istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Maka perkataan jujurnya, perkataan lemah lembutnya, ini merupakan amal soleh yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan lainnya. Yang terpenting kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan ittiba' berdasarkan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama khatib secara pribadi khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, kita ingat firman Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Maka kebaikan yang paling utama yang kita lakukan adalah di kesempatan emas yang seperti sekarang ini. Kita berada di bulan Dzulhijjah, bahkan hari ini tanggal 4, hanya tinggal 6 hari lagi kita menyelesaikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, sehingga akhirnya saat kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan biqalbin salim, dalam keadaan hati yang sehat, dalam keadaan husnul khatimah, dan ini merupakan cita-cita semua umat Islam. Akhirnya mari sama-sama kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar apa yang menjadi cita-cita dan keinginan baik kita senantiasa dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadi al hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.